Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar materi bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang Bu Karomah sampaikan terserap dengan baik ke kalian. Kalian bisa memahaminya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Materi di bab 2 ini mengenai bahaya mengonsumsi miras, judi, dan pertengkaran. Kompetensi dasar 3.5 memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Indikator pencapaian kompetensi ditunjukkan pada 3.5.1 mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. 3.5.2 mengidentifikasi contoh judi. 3.53 mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran. 3.5.4 menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. 3.5.5 mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan 32. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Indikator pencapaian kompetensi ditunjukkan pada 4.5.1 mencari dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Berikutnya pada 4.5.2 menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengidentifikasi contoh judi dengan benar, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran dengan benar, menunjukkan dalil dilarangnya minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Meyakini bahwa semua yang dilarang Allah pasti mengandung kemudorotan. Berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi pertama, minuman keras. Di sini bisa kalian lihat gambar potret botol minuman keras. Nah, di sini ada jenis whisky ya. Dengan tulisan miras membunuhmu. Minuman keras. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang di dalamnya terkandung alkohol atau etanol. Minuman ini dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol di dalamnya, dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk. Jenis minuman keras. Golongan A yaitu minuman keras yang memiliki kadar alkohol atau etanol sebesar 1-5%. Minuman ini biasanya banyak beredar di pasaran, mulai dari toko hingga minimarket atau supermarket. Tetap berbahaya bagi kesehatan. Minuman keras golongan B yaitu minuman keras yang memiliki kadar alkohol 5-20%. Contohnya wine atau anggur,
dengan berbagai jenisnya seperti champagne, red wine atau anggur merah, dan lain sebagainya. Minuman golongan kedua ini sangat memabukkan bagi yang jenis minuman keras berikutnya yaitu golongan C, yaitu jenis minuman keras yang paling tinggi kadar alkoholnya, yakni mengandung 20 hingga 45%. Minuman keras yang termasuk pada dalam golongan ini diantaranya ada whisky, red label, vodka, bir, dan lain sebagainya. Akibat buruk minuman keras. Jadi selain membuat kesehatan secara fisik ketika lama-lama diminum, itu juga memberikan akibat buruk mental pun juga bisa secara psikis ya, karena sudah kecanduan. Nah, akibat buruknya apabila minum minuman keras yaitu pertama, sholat dan doanya itu tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dilaknat Allah bagi peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. Sampai di penerima itu sampai dia meminumnya. Nah, itu. Akibat yang ketiga, menyebabkan kecanduan, merusak kesehatan, menurunkan produktivitas, merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Materi berikutnya yaitu perjudian. Menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang dilakukan dengan cara tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan al-maisir atau berjudi. Judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan jaminan ataupun taruhan. Yang menang diuntungkan dan bagi yang kalah dirugikan. Orang laki-laki pada zaman jahiliyah berjudi dengan laki-laki yang lain dengan taruhan istri dan hartanya. Siapa yang menang berhak mengambil istri dan harta dari yang kalah. Bisa kalian lihat di layar HP atau monitor kalian, itu ada gambar bandar judi yang ditangkap polisi. Jadi ada bandar judi dan juga para penjudinya. Hukum dan hukuman bagi orang yang berjudi. Pertama, dapat melalaikan ibadah. Yang kedua, hanya akan menghabiskan waktu, mengakibatkan malas bekerja dan berdoa, dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat, menyebabkan rusak iman. Materi berikutnya tentang pertengkaran. Di situ ada gambar dua klub sepak bola yang sedang bertengkar berujung perkelahian ya. Jadi awalnya mula cekcok, mungkin ada cekcok, lalu tersulutlah salah satu, kemudian terpecik api kemarahan, emosi, sehingga pertengkaran itu berujung pada perkelahian ya. Pertengkaran tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai. Dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Seperti dengan musyawarah atau dialog. Ini ada tugas 2 atau T2, yaitu carilah hukum dasar larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam Al-Quran. Kemudian tuliskan ayatnya atau Arabnya
serta terjemahannya, bahasa Indonesianya. Jadi mencari hukum dasar dalam Al-Quran terkait larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian tuliskan ayatnya dan terjemahannya di lembar jawab yang telah tersedia. Sekian anak-anak, ilmu yang diberikan oleh Bu Karomah bermanfaat untuk kalian. Jaga kesehatannya, jangan lupa sholat 5 waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.